Halo kawan-kawan semua, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Cerita Kita Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan unboxing sebuah alat WiFi, lalu kemudian menyeting alat tersebut untuk keperluan memperluas jaringan sinyal WiFi yang sudah ada ya. Nah, jadi saya dapat request dari seorang pemilik kos-kosan. Katanya beliau ingin memperluas jaringan internet di rumahnya untuk dibagikan atau disebarkan ke orang-orang yang kos di kosannya. Ya, bisa dibilang ini fasilitas untuk anak kos yang ngekos di kosannya ya. Bisa kalian lihat sendiri itu di depan kita itu ada sebuah kantong plastik. Jadi kantong plastik ini isinya alat WiFi ya, bukan bom atau makanan atau sejenisnya lah. Jadi ini itu sebuah alat WiFi yang akan kita unboxing dan kita setting. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka saja apakah yang ada di dalam kantong plastik ini. Ini dia kawan-kawan. Nah, ini dia alat WiFi nya. Ini produkan dari Totoling ya. Ini Totoling tipe CP300. Oke, bisa kalian lihat sendiri. Itu ada tulisannya CP300 2,4 giga 1 Mbps. Ya, produkan Totoling ya. Ini di samping itu ada tulisan lagi apa ini? 300 Mbps 2,4 GHz. Lalu ada lagi pinggirnya waterproof design. Jadi ini alat ini bisa ditaruh di luar ruangan ya. Jadi walaupun kehujanan juga alat ini tidak apa-apa ya. Lalu sebelahnya itu 11 dBi antena. Jadi dia mempunyai 2 piece antena 11 dBi ya. Lalu sampingnya lagi itu ada bridge. Jadi dia bridge kan kayak jenis jembatan ya. Jadi dia penghubung, bisa dibilang penghubung lah. Lalu ini ada fitur-fiturnya, kalian bisa baca sendiri ya. Baca aja. Lalu ini, nah ini ada tulisan default IP address ya. Jadi default IP address itu untuk kita setting ya. Jadi nanti kalau kita setting di Chrome atau browser lainnya, kita masukkan aja alamat IP ini. Terus di bawahnya ada username-nya admin, lalu passwordnya juga admin. Itu untuk nanti pada saat itu habis kita masukkan default IP address-nya, maka akan muncul tampilan untuk memasukkan username dan passwordnya ya. Baik, mari kita coba buka apa ajakah alat yang ada di dalam box ini. Mari kita buka bersama-sama. Ini dia alat-alat yang ada di dalam dusnya. Yang pertama ini alatnya sendiri, alat Totoling CP300 ya. Ini alatnya. Nah, ini selain di dusnya tadi, ini di belakang alatnya juga ada ya, default IP address, username dan passwordnya. Lalu ini di pinggirnya ada beberapa lampu indikator. Nah, berapa itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi di pinggirnya itu ada 7 lampu indikator ya.
Lalu kita lihat ke bawah, ini di bawah ada satu buah potlan. Nah, nanti dari POE itu masuknya ke sini ya. Lalu itu di sebelahnya ada lubang. Nah, ini nih, ini lubang untuk preset ke setelan pabrik ya. Nah, udah, kita tutup dulu. Ini sudah alatnya sendiri, kita bereskan dulu, kita taruh di samping ya. Lalu habis itu ini ada beberapa kertas. Ini yang pertama itu apa ini, kartu garansi ya. Nah, kartu garansi. Lalu yang ini user guide, ini bahasa Inggris ya. Kalau ini bahasa Indonesia nih, ini user guide bahasa Inggris, yang ini bahasa Indonesia itu panduan instalasi cepat. Lalu nah ini dia, ini POE ya, POE. Kita coba dulu, kita coba buka dulu ya. Nah, di samping ini ada satu buah potlan. Nanti ini potlan ini buat ke sumber internet ya, sumber internet atau nanti ke laptop atau ke PC. Nah, ini yang ini buat nanti adaptor ya. Jadi nanti adaptor itu masukinnya ke situ ya. Nah, ini nih, ini adaptornya kan. Nah, nanti adaptornya masukinnya ke sini. Nah, di sini ya. Oke. Oke, kita cabut dulu. Ini adaptornya, adaptor Totolink CP300 ya. Ini voltasenya berapa ini? Voltasenya 12 volt 2 ampere. Jadi beda sama yang router yang kecil ya. Totolink yang kayak N200 itu beda ya adaptornya. Ini lebih gede. Lalu ada apa lagi? Ini kabelan ya, ini kabelan. Paling ini panjangnya ada 1 meteran lah kabelan ini. Dia pakai 8 pin kalau nggak salah ya. Lalu ini ada kabel tis. Kabel tis ini buat kalau kita mau pasang di tiang, misalkan tiang galvanis atau bambu. Nah, ini pakai ini ya, ini udah disediakan ya. Jadi kita pasangnya nggak usah pakai kawat lagi, udah disediaan di boxnya ya, di tusnya. Oke, ini udah, kita coba setting ya. Oke, kita coba setting. Ini pertama-tama kita colokin dulu adaptornya ke POE ya. Ini adaptornya kita coba colok dulu. Kita lepas dulu ya, agak panjang, nanti mudah nyolokinnya ke sumber listriknya. Nah, ini dimasukin ke sini ya, ke DC in tulisannya. Oke, lalu ini kita buka dulu kabelannya. Ini dia, ini kabelannya. Ini ada 2 ujung yang ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita setting mau pakai laptop atau PC, kita colokin aja ke sini. Kalau kita mau settingnya pakai PC atau laptop ya. Ini juga potlan ini juga nantinya dicolokin ke sumber internet ya. Nah, karena kita nggak pakai PC, jadi kita nggak usah colok yang ke situ ya. Ini kita buat ke sisi sebelahnya. Ini ke port POE ya. Kalau ini kan potlan ya, buat ke sumber internet. Nah, ini nih. Nah,
login ke sumber internet, atau kalau mau setting ke PC lewat situ ya. Nah ini PoE ya, tulisannya PoE, kelihatan nggak? Nggak jelas ya. Adalah. Nah ujung yang satunya itu dimasukin ke port LAN yang ada di alatnya tadi ya. Nah ke sini nih. Oke, kita colokin ya, itu kita udah colokin. Kita coba colokin adaptornya ke sumber listrik ya. Nah pada saat dicolok ke sumber listrik adaptornya, ini ada berapa ini? Ada 6 ya, 6 lampu indikator yang nyala ya. Kita biarkan dulu ya. Nah ini udah mati, tinggal satu ya, power doang nih nyala. Tunggu dulu. Nah ini udah 2 nih, ini kan ada 2. Kalau misalkan kita settingnya pakai PC, ini biasanya 3 ya nyalanya. Karena kita nggak pakai PC, jadi yang nyala cuma 2 ya. Oke, kita coba langsung setting aja. Nah kita coba langsung sambungin aja ya ke WiFi nya. Kita masuk ke pengaturan, lalu ke WiFi, nyalakan WiFi nya. Nah untuk pertama kali itu nama WiFi nya adalah sesuai yang ada di kardus ya, kardusnya. Ini namanya Totolink CP300. Kita coba sambungin. Kita tersambung, kita kembali lagi. Nah lalu kita masuk ke Chrome ya. Kalian bisa pakai browser lainnya, kalau nggak ada Chrome bisa ke browser bawaannya atau ke apalah, pokoknya ke browser aja. Nah kita ketikkan IP defaultnya ya di 192.168.1.1 ya. Nah IP defaultnya ketikkan, lalu ini kita masukkan username sama passwordnya ya, yang di dus tadi atau yang di belakang alatnya ya. Nah nanti kita diarahkan ke tampilan seperti ini. Kita pilih operation mode. Nah ini ada operation modenya, ada 4 ya, ada 4 operation mode. Kalian bisa lihat sendiri itu ada apa aja. Nah karena kita ini mau memperluas jaringan WiFi, jadi kita pilih yang AP ya, lalu kita next, lalu kita rubah SSID nya ya. Kita rubah SSID nya, silahkan kalian sesuaikan sesuai yang kalian mau. Saya ini coba kita kasih nama WiFi gratis aja lah ya, kan buat fasilitas ya. Nah selanjutnya kan bawaannya itu nggak ada sandinya ya, nggak pakai sandi. Nah kalau misalkan kalian mau pakai sandi, untuk pilihan encryptionnya itu kan bawaannya disable ya, silahkan kalian rubah. Nah ini kalian pilih saja yang mana. Kalau saya biasa sih WPA2 ya pilihnya. Nah lalu untuk sandinya itu di bagian bawah ya, paling bawah itu. Nah kita kasih sandi dulu ya, misalkan sandinya 1 sampai 10. Oke, kalau udah selesai silahkan kalian klik apply ya. Oke, tunggu sampai itu apa namanya sampai sistem rebooting selesai ya. Tunggu dulu beberapa saat. Sabar ya, sabar menanti. Nah pada saat sistem rebooting itu WiFi nya pasti akan terputus ya, karena kita sudah merubah nama sama kita
kita sudah kasih sandi ya, jadi tidak akan terputus secara otomatis dan akan tersambung ke WiFi yang lain ya, kalau kita sudah tersambung ke WiFi sebelumnya. Oke, tunggu sebentar lagi selesai. Oke, sudah selesai. Kita balik lagi ke menu pengaturan ya. Kita coba sambungkan ulang ke nama WiFi yang sudah kita isikan tadi ya, misalkan WiFi gratis ya. Nah, saya coba sambungkan lagi. Oke, sudah tersambung. Lalu kita kembali lagi ke Chrome ya. Nah, kita masukkan lagi username dan passwordnya ya, yang tadi itu yang admin ya. Oke, sudah masuk. Untuk penyetingan nama dan tadi itu sandi, sebenarnya kita bisa masuk ke menu wireless juga bisa ya untuk settingnya, tapi yang lebih cepat itu yang tadi ya sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke menu network ya. Nah, silahkan menu network kalian bisa sesuaikan dengan dengan jaringan yang ada. Nah, misalkan kita mau memperluas jaringan IndiHome ya. Nah, kalau IndiHome kan kalau misalkan kita CTE itu kan IP routernya kan 192.168.1.1 ya. Nah, di sini kita coba kasih IP addressnya 192.168.1.10 ya. Jadi jangan 1.1. Nah, kalau yang 192.168.1.1 nya kita isikan di default gateway ya, default gateway ini di sini. Kemudian kita ke DNS. Itu silahkan kalian sesuaikan mana yang mau. Lalu kalau udah DHCP kita biarkan saja, biarkan DHCP itu kita dikasih dari router IndiHome nya ya, jadi biarkan saja, nggak usah dirubah. Kalau udah selesai silahkan kalian klik apply ya. Klik apply, maka router kembali akan reboot ya, tunggu saja sampai selesai. Nunggu, kalian bisa colokkan port LAN yang ada di PoE tadi ke port LAN yang ada di modem IndiHome kalian. Kalau misalkan kalian mau memperluas jaringan IndiHome ya, jadi silahkan kalian colokkan, lalu coba sambungkan HP kalian atau perangkat kalian ke nama WiFi yang sudah kalian buat tadi ya. Oke, kita kembali lagi ke tempat awal dan semoga berhasil ya kawan-kawan. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya ya, biar kalian selalu dapat notifikasi untuk video-video saya berikutnya.